Berikutnya adalah pendeteksian outlier. Jadi kita ingat bahwa tadi ada dua asumsi yang selalu diminta. Yang pertama adalah distribusinya normal dan yang kedua adalah tidak boleh ada outlier. Kenapa outlier itu dihindarkan dalam analisis data? Karena outlier itu berdampak langsung pada min dan SD. Dan kita perlu ingat bahwa dalam statistik parametrik min dan SD itu adalah dua nilai yang menjadi dasar penghitungan dalam statistik parametrik. Karena itu kalau terdapat outlier langsung berpengaruh terhadap min dan SD dari sebaran suatu data, dan kemudian tentunya ini akan langsung berdampak pada keakurasian hasil analisis data. Karena itu kemudian pendeteksian outlier itu menjadi sangat penting. Ada dua metode dalam mendeteksi outlier. Yang pertama adalah metode numerik. Jadi ini didasarkan pada skor standar, dan yang kedua grafis yang biasanya dilakukan dengan menengok grafik box plot. Bagaimana cara mengelola outlier? Jadi outlier itu ada 3 sumbernya. Kesalahan waktu entry data. Jadi perlu kita ingat bahwa ketika kita itu menabulasi data atau entry data, di sana ada jumlah N yang besar, di samping itu juga jumlah butirnya juga banyak dari satu instrumen. Nah, N dikalikan jumlah butir yang banyak itu seringkali kemudian membuat seorang tabulator data itu menjadi kurang perhatian kah, mengalami kesalahan ketik, kelelahan, dan seterusnya, yang kemudian akhirnya bentuk kesalahan ketik atau kesalahan di situ berupa timbulnya angka yang ekstrim, baik itu ekstrim yang tinggi maupun ekstrim yang rendah. Yang kedua adalah karena kesalahan dalam pengukuran atau pengumpulan data. Misalnya karena ada kesalahan karena subjek itu atau partisipan itu merasa saya ngapain toh males ngisi instrumen ini, akhirnya dia memberikan skor yang sama 5 semua, atau skor tertinggi semua atau skor terendah semua. Nah, bentuk kesalahan karena seperti ini adalah betul-betul kesalahan karena proses pengumpulan data, dan itu sangat penting untuk dihindarkan. Nah, yang kesalahan yang ketiga adalah angka tidak lazimnya itu, skor yang ekstrim itu berasal dari sampel. Artinya memang data kondisinya responden atau kondisi partisipan memang sebagaimana yang terrefleksikan dalam instrumen itu, dan memang betul-betul outlier atau skornya itu ekstrim. Nah, dalam kondisi ini outlier yang semacam itu yang kita sebut sebagai outlier yang sesungguhnya, dan itu tidak masalah. Yang kita hindarkan adalah outlier yang karena dua jenis yang sebelumnya, jadi karena kesalahan menunjukkan data atau karena proses pengumpulan. Dua hal itu yang penting untuk dihindarkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi outlier? Membuang outlier itu jelas, terutama ketika sumber outliernya itu dari 2 poin yang di atas bagaimana kita diskusikan tadi, tapi tetap menyimpan nilai ekstrim dari data seri ketika memang datanya sesungguhnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan genuine outlier, maka ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kalau ada outlier ini, maka yang pertama adalah kita melakukan analisis non-parametrik. Karena apa? Karena memang statistik non-parametrik itu tidak peka terhadap isu outlier. Kenapa seperti itu? Kita perlu ingat bahwa dalam statistik parametrik, outlier itu menjadi tidak boleh ada karena datanya itu bersifat minimal adalah interval, dan dalam analisis datanya min dan SD itu adalah angka awal, angka yang mendasari hampir semua teknik statistik. Sementara untuk non parametrik maka datanya itu bersifat ordinal, dan kemudian angka yang menjadi dasar perhitungan biasanya adalah median. Karena itu kemudian non parametrik cenderung tidak sensitif dengan adanya outlier. Nah, itu yang pertama. Jadi lakukan analisis non parametrik kalau ada outlier. Yang kedua adalah mengganti outlier dengan angka yang mendekati normal.
Nah, salah satu, coba bayangkan misalnya kalau kita mendapati data semacam ini. Nah, angka ini kita bisa mengubah rupanya nanti normal, misalnya dengan menggunakan angka yang mendekati normal adalah angka yang biasanya salah satu yang paling banyak dipakai adalah median. Jadi angka mediannya berapa langsung dipasangkan di situ. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Langkah ketiga adalah terus saja melakukan analisis parametrik, tetapi kalau ada angka kok cenderung tinggi, cenderung rendah, kita nanti memperhatikan dampak dari outlier itu sendiri. Yang terakhir adalah melakukan analisis sensitivitas, jadi membandingkan hasil antara statistik parametrik sama non-parametrik. Jadi analisis data parametrik non-parametrik nanti ditengok, dibandingkan hasil analisisnya, dan kemudian ketika kesimpulannya kok sama, maka outlier itu tidak terlalu berdampak terhadap temuan. Tapi kalau kesimpulannya beda, misalnya satunya signifikan, satunya tidak signifikan, maka outlier itu merupakan sumber dari masalah. Nah, itu yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan uji asumsi. Terima kasih atas perhatiannya, dan cukup sekian untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.